Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami berikan kepadamu. Sebab Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu untuk Tuhan melakukan siaran renungan pagi yang indah ini. Sebelumnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus tolong kami, biar kiranya apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu itu akan memberikan kami kekuatan, kemampuan menjalani hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk pada bagian kelima ya, dari tujuan Tuhan memanggil kita. Puji Tuhan. Nanas pokoknya kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 bagian B ya. Yohanes 15 ayat 16 bagian B berbunyi sebagai berikut. Saya akan bacakan keseluruhan ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Nah, bagian akhir ayat ini berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tujuan Tuhan memanggil kita bagian yang kelima ini adalah kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Ya. Jadi orang percaya itu harus mengeluarkan buah ya. Orang percaya di sini diumpamakan seperti sebuah pohon. Ya, dan pohon itu yang sangat dibutuhkan dari pohon itu bukan daun-daunnya, bukan carang-carangnya, bukan cabang-cabangnya, bukan juga pohon itu sendiri, tetapi buah dari pohon itu. Misalnya kita tanam duren ya. Tanam duren sudah 10 tahun nggak pernah menghasilkan buah, 15 tahun belum juga menghasilkan buah. Nah itu celaka saudara ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Tuhan ya, kemarin kita sudah membahas bahwa tujuan keempat Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi saksinya Tuhan ya. Melalui mulut ini kita bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Tuhan mengubahkan hidup kita ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Yang kelima, tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita menghasilkan buah. Nah, buah ini penting saudara ya. Sebagai orang percaya, kalau buah ini tidak ada, ini repot jadinya saudara ya. Kita tidak berbuah, bahaya ya. Di sini dikatakan buah ya. Tentunya ada banyak buah yang harus dikeluarkan orang percaya. Tapi yang pertama-tama dulu, mari kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ini buah yang pertama saudara ya. Nah, kenapa kita harus mengeluarkan buah? Nah, Matius 3 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudaraku yang kekasih, orang-orang yang sudah percaya harus bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Tetapi saudara, kesaksian kita itu seringkali ya, orang kurang percaya ya. Dan ada banyak di luar sana namanya orang percaya, tapi nggak bisa dipercaya saudara. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan kita yang ya sami mawon ya, podo wae. Tidak pernah berubah. Sebelum kita Tuhan ubahkan dan sesudah kita Tuhan ubahkan, sama saja hidup kita. Jadi orang nggak percaya saudara. Nah, buah inilah yang menentukan bahwa kita benar-benar sudah mengalami perubahan hidup. Roma 12
ayat yang kedua ya. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat korelasinya. Roma 12 ayat 2 ya. Kita akan lihat Roma 12 ayat yang kedua dulu. Roma 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, ternyata buah pertobatan ini sangat penting ya. Kalau di Matius 3 dia hanya berbunyi, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, apa itu bertobat? Ya. Bertobat dalam teks asli Yunaninya berasal dari kata metanoia. Ya. Metanoia ini artinya, ya, metanoia ini artinya perubahan pikiran. Ya, ini penting kita ketahui, saudara ya. Perubahan pikiran ya. Nah, itu sebabnya Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma diingatkan ya. Roma 12 ayat 2 kita baca lagi ya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini? Sebab kita bukan milik dunia lagi. Begitu kita percaya Yesus, menerima kelahiran baru, hidup kita diubahkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Nah, saudaraku, kita bukan milik dunia. Kalau kita cuma bersaksi kita anak Tuhan, tapi hidup kita masih seperti dunia, apa yang terjadi? Orang bilang kita bohong, ya. Nah, kemudian ayat ini selanjutnya dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Budi ini bicara tentang apa? Budi ini berbicara tentang jiwa, ya. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Budi ini, ya, budi pekerti ini, ya, ini berbicara tentang kondisi jiwa, ya. Nah, saudaraku, jiwa kita pun mengalami perubahan, ya. Perubahan apa? Cara berpikir. Di dalam jiwa ada 3 hal: pikiran, perasaan, dan emosi atau tindakan. Jadi kalau kita bersaksi kita sebagai anak Tuhan tapi hidup kita masih seperti yang dulu, ya, itu kita belum anak Tuhan, saudara. Bagaimana orang percaya kita sebagai anak Tuhan, ya? Kita sudah anak Tuhan, ya, mungkin kita nggak pernah nyanyi lagu kesayangan kita mungkin, ya. Aku masih seperti yang dulu, ya, kita mungkin nggak nyanyi lagu itu. Tapi kalau karakter hidup kita, pikiran, perasaan kita belum berubah, kita berarti belum seperti yang Tuhan inginkan, ya. Kita harus menghasilkan buah. Apa itu buah-buah pertobatan? Perubahan pikiran, ya. Sebabnya firman Allah katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Kolose melalui Rasul Paulus, ya, jika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, ya, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini harus kita ketahui, saudara, ya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang dari bumi ini berbahaya, saudara. Kita masih seperti dunia. Tuhan katakan kita tidak boleh jadi seperti dunia ini. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ya, kita harus berubah, ya. Seperti lagu berkata, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidupku, ya. Kita harus memang berubah, betul-betul mengalami perubahan, kelahiran baru. Orang yang belum lahir baru dan yang sudah lahir baru itu beda, saudara. Milik dunia dan milik Kristus itu beda, saudara, ya. Sebabnya kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita tidak mengeluarkan buah. Jadi kalau boleh dikatakan, yang keempat, tujuan Tuhan memanggil kita adalah menjadi saksi. Kesaksian kita itu akan menjadi sangat dahsyat apabila kita buktikan, kita padukan dengan buah-buah pertobatan. Hidup kita yang diubahkan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita diubahkan oleh Tuhan. Maka itu akan memperkuat kesaksian kita bahwa betul kita anak Tuhan, ya. Orang lihat dulu kita suka marah, pemarah.
Setelah kita diubahkan Tuhan, orang bilang, loh ini aneh ya. Ini Pak Sami Haji ini ya. Ini Pak Majid ini. Dulu pemarah, sekarang peramah. Kok bisa ya? Bisa, karena Yesus yang mengubah kita. Hidup kita diubahkan. Maka tindakan kita pun, pikiran kita, perasaan kita diubahkan oleh Tuhan. Mari sejak hari ini pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Itu kekayaan sorgawi yang Tuhan siapkan bagi kita, kekayaan yang kekal. Ya, sebabnya di hari-hari ini, mari saudaraku, biar kita memiliki positif thinking. Orang yang sudah diubahkan akan mengalami perubahan positif, perubahan pikiran. Yang memiliki pikiran-pikiran yang positif. Jangan memiliki pikiran duniawi lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi yang indah ini, ya. Bagian yang kelima, tujuan Tuhan memanggil kita. Kita akan angkat dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar saudaraku, ya. Lagi dilihat lagu-lagunya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, berhubung ada gangguan, ada sinyalnya hilang-hilang saudaraku. Baik, kita masuk di dalam doa saja ya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Bapa, kami mengucap syukur karena pagi yang indah ini kami merasa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan meteraikan kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar. Terlebih Roh Kudus menolong kami mengaplikasikan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah dipanggil oleh Tuhan, setelah kami bersaksi tentang baiknya Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon Tuhan, biarlah kesaksian kami diperkuat oleh pertobatan yang terjadi dalam hidup kami. Perubahan pikiran kami, perubahan cara hidup kami. Dan kami percaya melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui kesaksian, semua itu boleh menguatkan kesaksian kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa banyak diberkati dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami percaya apapun profesi kami yang berbeda yang kami akan jalani di sepanjang hari ini, kami percaya disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi. Shalom.